Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala kulli man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, siswa-siswi sekolah Al-Hilal baik yang SD, SMP ataupun yang TK pun, pertama-tama tentulah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat. Baik siswa-siswi SD, TK ataupun SMP, dan juga yang menyimak kajian di video ini, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sirah atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun judulnya adalah Khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ammihi Abi Thalib ila Syam wa zawajuhu bi Khadijah, yaitu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar bersama pamannya yaitu Abu Thalib ke Syam, dan pernikahan Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi yang pertama di sini akan dibahas tentang perjalanan Nabi atau Nabi pergi ke Syam. Yang kedua, Nabi menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Disebutkan dalam kitab ini yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abi Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, falamma balago isnatai asyrata sanata kharaja falamma balago isnata asyrata sanatan kharaja ma'a ammihi Abi Thalib ila Syam hatta balago Busra. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya mencapai 12 tahun, jadi Nabi mencapai usia 12 tahun sekitar kelas 1 SMP kalau kita ya, atau kelas 6. Nabi bersama Abu Thalib pergi ke Syam. Pergi kemana? Ke Syam. Bersama rombongan atau kafilah Quraisy. Ya, jadi Nabi berangkat dari Mekah ke Syam bersama Abu Thalib, kemudian bersama kafilah rombongan Quraisy, tujuannya untuk berdagang. Ini menunjukkan Nabi itu adalah giat, rajin, tidak malas, ya. Sudah kecil sudah mau bekerja, ya, yaitu membantu pamannya berjualan. Kemana? Ke Syam. Hatta balago Busra, sampai Nabi sampailah ke namanya Busra. Busra ini adalah nama kota, namanya Busra. Fara'ahu Bahira ar-Rahib. Kemudian di Busra ada seorang rahib yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan rombongan Abu Thalib dan kafir, dengan orang Quraisy. Ya, rahib ini melihat Nabi, kemudian rombongan Abu Thalib datang ke tempat dia. Kemudian si rahib ini mengetahui bahwa yang datang ini adalah bukan orang sembarangan. Begitu mereka sampai ke tempat dia, maka kafilah ini, Abu Thalib bersama rombongan Quraisy, mereka beristirahat. Tentunya juga Nabi juga beristirahat. Kemudian rahib ini datang. Rahib ini namanya Bahira. Bahira datang. Setelah datang, Bahira menjamu mereka, memberikan makanan. Setelah itu Bahira mendatangi
Nabi Muhammad yang usianya tadi berapa? 12 tahun. Datang Bahira menemui Nabi Muhammad. Setelah menemui, dia memegang tangannya, memegang Nabi Muhammad yang masih kecil. Kemudian dia berkata di depan orang-orang Quraisy, di depan pamannya Abu Thalib, "Hadza sayyidul alamin." Ini adalah orang ini, anak ini calon pemimpin manusia. Hadza rasulur rabbil alamin. Anak ini akan menjadi seorang rasul, rahmatan lil alamin, akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Dia berkata di depan orang-orang Quraisy, ini adalah dia, anak ini adalah calon seorang pemimpin. Anak ini adalah calon seorang rasul. Mendengar perkataan tersebut, pernyataan rahib tersebut, maka orang-orang Quraisy termasuk pamannya menjadi heran. Maka mereka pun berkata kepada Bahira ini, "Wa ma ilmuka?" Dari mana kau tahu bahwa anak ini akan menjadi seorang pemimpin hebat? Anak ini akan menjadi seorang rasul. Wa ma ilmuka? Kamu tahu dari mana? Apa cirinya bahwa orang ini, anak kecil ini akan menjadi pemimpin? Maka kata Bahir menjawab, "Innakum hina aqbaltum minal aqabah lam yabqa syajara wala hajar illa kharra sajidan." Ketika kalian datang ke bukit, ya, datang ke bukit, nah di bukit tersebut kalian melewati atau mendatangi bukit tersebut, maka batu-batuan, pohon-pohonan di bukit tersebut kharra sajidan, mereka sujud, sujud, wala yasjuduna illa lin nabi, dan pohon-pohon, batu-batu tidak bersujud kecuali mereka akan bersujud kepada seorang nabi. Ini Bahira melihat, tahu nih bahwa ketika melihat di bukit, batu, pohon-pohonan bersujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal waktu itu masih kecil. Bahira tahu, dan kata dia, "Wa inna najiduhu fi kitabina." Dan kami mendapatkan keterangan ini adalah dari kitab kami, yaitu kitab Injil, bahwa nanti akan ada seorang nabi melewat, kemudian batu-batu akan bersujud, pohon-pohon akan bersujud. Kepada siapa? Kepada seorang nabi. Dan ternyata yang lewat itu adalah rombongan Quraisy, dan di sana ada anak kecil yang usia 12 tahun, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Bahira, ini adalah seorang akan menjadi seorang nabi. Dan Bahira pun setelah mengabarkan bahwa anak ini akan menjadi seorang nabi, dia meminta kepada Abu Thalib agar nabi itu dipulangkan lagi, jangan dilanjutkan perjalanannya. Karena apa? Karena kalau orang Quraisy, orang Yahudi mengetahui ada seorang nabi dari Arab, akan membunuhnya, akan membinasakannya, akan melukainya. Maka Nabi Muhammad disuruh untuk pulang. Nah, maka Nabi pun pulang bersama anak-anak, sebagian anak-anaknya. Ya, jadi Nabi pulang lagi karena disuruh oleh Bahira untuk pulang, karena kalau dia diketahui oleh orang Yahudi akan dibunuh. Kemudian summa kharaja saniyan ila Syam ma'a Maisarah gulam Khadijah. Perjalanan ke Syam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Pertama tadi bersama Abu Thalib. Cuma ketika bersama Abu Thalib, Nabi disuruh untuk pulang lagi. Nabi pulang dan tidak ikut melanjutkan. Kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya 25 tahun, Nabi kembali pergi ke Syam untuk berjualan. Nabi berjualan dengan sendiri. Kalau tadi Nabi membantu pamannya, sekarang Nabi berjualan, dia sendiri yang berjualan. Kepunyaan Khadijah. Khadijah adalah wanita yang
mulia, wanita yang thahirah, yang suci, wanita yang afifah menjaga diri, wanita yang zamalin mempunyai harta yang banyak, orang kaya. Kemudian Khadijah ini mendengar kabar ada seorang pemuda yang amanah, yang jujur, tidak pernah berbohong, akhlaknya bagus, maka dia pun tertarik. Kemudian Khadijah mendatangi pemuda tersebut dan ternyata namanya adalah Muhammad, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad. Maka Khadijah pun menawarkan agar Nabi Muhammad ini memperdagangkan barang dagangannya ke Syam dengan diberikan upah yang besar. Karena Khadijah ini orang kaya, dia mempekerjakan para lelaki miliknya, sehingga para lelaki ini diberikan upah. Nah, Khadijah pun menawarkan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad dan Nabi pun menyanggupinya. Nabi berangkat ke mana? Ke Syam untuk menjual barang dagangan Khadijah. Kemudian Khadijah menyuruh seorang pembantunya yang bernama Maisarah. Siapa? Maisarah. Ini pembantu Khadijah. Ini Maisarah ini nama laki-laki, bukan perempuan. Kalau di Indonesia Maisarah ini perempuan, Bu Maisarah ya. Kalau di Arab Maisarah ini laki-laki. Firdaus kalau di Indonesia laki-laki. Kalau di Arab Firdaus ini perempuan. Kadang begitu ya. Jadi ulangi. Nabi menjadi pedagang, berangkat ke Syam ditemani dengan Maisarah. Maka Nabi pun berangkat menjualnya. Kemudian Nabi pun menjualnya barang dagangan tersebut, dan Masya Allah, Nabi ini akhlaknya bagus. Dia jujur dalam berjualan. Berbicaranya pun menarik orang yang mau membeli. Karena tidak mungkin seorang penjual dia diam, tentu harus pandai berbicara. Pandai menjual. Nabi berbicara dengan kefasihannya, dengan kejujurannya, dengan akhlaknya yang baik, sehingga banyak orang-orang yang tertarik dan membeli ya. Orang-orang membeli barang dagangan Nabi. Sehingga habis barang dagangan Nabi. Laris dagangannya, tidak ada yang tersisa. Akhlaknya baik, perkataannya menarik. Sehingga Maisarah melihat ini sangat kagum. Akhlaknya sudah baik, jujur, kemudian berbicara mengandung daya tarik, sehingga banyak dagangannya itu semuanya habis, laris, alhamdulillah, dengan membawa keuntungan yang besar. Ya, memang kata para ulama dan guru-guru di antara guru-guru kita, Nabi Muhammad SAW di antara hikmah berjualan, menawarkan barang dagangan, nanti Nabi itu akan menawarkan agama Islam. Tentunya seorang yang menawarkan harus pandai berbicara, harus bisa menarik agar orang itu tertarik. Pertama, di saat ini Nabi menawarkan barang dagangan. Nanti Nabi akan berdakwah, menawarkan yang lebih bagus daripada barang dagangan, menawarkan agama Islam, mengajak orang untuk memeluk agama Islam, mengajak orang agar menjadi manusia yang berbahagia di dunia dan di akhirat, yaitu agama Islam. Ya, itu Nabi berdagang. Setelah berjualan laku, Nabi pulang kepada Khadijah dengan membawa keuntungan yang besar. Kemudian sampailah ke rumah Khadijah. Uangnya dikasihkan kepada Khadijah, dan Nabi SAW tidak curang, tidak mengambil sedikit pun kecuali apa yang dikasihkan oleh Khadijah. Kemudian Khadijah tertarik dengan kejujuran Nabi Muhammad SAW, akhlak Nabi Muhammad SAW. Apalagi ditambahkan oleh Maisarah menceritakan bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW yang menarik. Sudah mendapat keuntungan duniawi, Khadijah pun akhirnya tertarik dengan Nabi Muhammad SAW.
Akhirnya dia pun menginginkan agar Nabi Muhammad ini menjadi suaminya. Padahal Khadijah ini adalah wanita yang cantik, yang kaya, yang disegani, yang baik. Ya, wanita yang baik, sempurna. Banyak orang-orang yang melamar kepada Khadijah, tapi Khadijah menolak. Khadijah menolak karena dia tidak sembarangan untuk menerima laki-laki. Ketika beliau bertemu Nabi Muhammad, mengenal Nabi Muhammad seorang yang baik, maka beliaulah Khadijah yang tertarik kepada Nabi Muhammad. Maka beliau pun untuk menyampaikan keinginannya ini, hatinya ini, beliau datangi sahabatnya yang bernama Nafisah binti Muniyah. Nafisah binti Muniyah. Khadijah menceritakan kepada Muniyah bahwa saya begini-begini. Intinya dia ingin bahwa Nabi Muhammad ini menjadi suaminya. Ya kan? Biasanya kan seorang laki-laki yang bilang kepada perempuan, ini yang tertarik adalah perempuan dulu. Memang sebenarnya banyak sih, cuma kebanyakannya ya. Biasanya perempuan ini menjaga image ya. Jadi Khadijah pun minta bantuan temannya yang bernama Nafisah untuk menyatakan kepada Nabi Muhammad agar dia ingin menjadi suaminya. Maka singkatnya Nafisah pun memberitakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan begitu mendapatkan kabar dari Nafisah bahwa Khadijah ingin menjadi istri Nabi Muhammad, Nabi pun menerimanya. Dan Nabi mengabarkan kepada paman-pamannya Abu Thalib, Abbas dan yang lainnya. Dan mereka setuju Nabi menikah dengan Khadijah karena Nabi Muhammad itu orang baik, orang jujur. Nabi Muhammad memang tampan. Semua perempuan kalau melihat Nabi Muhammad SAW tertarik. Ya, Khadijah juga adalah orang yang baik, wanita cantik, wanita kaya, wanita yang baik, yang disegani, wanita yang menjaga diri. Sudah kaya, cantik, baik, banyak laki-laki yang ingin kepada Khadijah, tetapi Khadijah menolak. Mana anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Khadijah menjadi jodoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-thayyibuna li-thayyibat. Laki-laki yang baik bagi perempuan yang baik-baik. Sebaliknya juga, perempuan yang baik-baik itu untuk laki-laki yang baik-baik. Dan Nabi pun menikah dengan Khadijah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya 25 tahun. Nabi usianya berapa? 25 tahun. Begitu pergi ke Syam itu Nabi 25 tahun usianya. Khadijah usianya 40 tahun, lebih tua daripada Nabi. Khadijah berapa? 40 tahun usianya. Tapi walaupun 40 tahun, Khadijah cantik, orang kaya, dan dia adalah orang yang baik, tidak pelit, dermawan. Menikahlah, dan dalam pernikahan Nabi memberikan mahar mas kawin ya. Disebutkan di dalam kitab Syekh Mubarak Fori Rohikul Mahtum itu disebutkan Nabi memberikan mahar 20 unta. Berapa? 20 unta. Besar ya, 20 unta. Dan Nabi Muhammad SAW sangat bergembira dengan menikah dengan Khadijah. Khadijah adalah wanita yang terbaik. Makanya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bagaimana pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Allah tidak akan bisa tidak menggantikan wanita terbaik daripada Khadijah. Kenapa Khadijah itu wanita terbaik? Amanat bi idh kafaran nas. Khadijah adalah wanita yang pertama beriman kepada Nabi ketika manusia tidak beriman. Khadijah adalah wanita yang membenarkan Nabi ketika manusia mereka mendustakannya. Ini Khadijah, wanita yang baik. Bahkan Khadijah ini adalah wanita yang terbaik ya, termasuk sedunia ini. Wanita terbaik itu ada berapa?
Ada 5. Maryam, Asia, Khadijah, Fatimah, Aisyah. Ya, Maryam, Asia, Khadijah, Fatimah, Aisyah. Ini wanita terbaik. Ini Khadijah wanita terbaik. Bahkan Khadijah adalah wanita yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, dari malaikat Jibril. Siapa di antara manusia yang mendapatkan salam dari Allah? Salam dari malaikat Jibril. Kita seumpamanya ada salam dari Presiden Pak Jokowi, bangga kita. Ini yang menyampaikan salam siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata malaikat Jibril, Fa'idha hiya atatka faqra alaiha salam. Wahai Rasulullah, apabila Khadijah datang, ucapkanlah salam min rabbiha, dari Rabbnya azza wa jalla, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minni, dan dariku, ucapkan salam, sampaikan salam ya Rasulullah Muhammad kepada Khadijah dari Allah, dari aku malaikat Jibril. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan kabarkanlah gembira bahwa Khadijah akan mendapatkan rumah di mana? Di surga. Rumah dari emas, dari perak, yang di dalamnya tidak ada kebisingan, tidak ada kelelahan, ya. Rumah yang sangat bagus, Masya Allah. Ini Khadijahnya. Ini seperti doanya Asia, istri Fir'aun, Rabbi benili baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah aku di surga, yaitu sebuah rumah. Maka kita semua semoga mendapatkan rumah juga, ya, seperti Khadijah, atau seperti orang-orang muslim yang lainnya, dan orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diberikan rumah yang bagus, tajri min tatihal anhar, di bawahnya ada sungai-sungai, ada kolam, bisa berenang, ya, bisa mengambil ikan, Masya Allah. Beda dengan di dunia. Jadi kesimpulannya, pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Syam. Pertama usia 12 tahun, yang kedua usia 25 tahun. Nabi menikah dengan Khadijah usia 25 tahun, Khadijah usianya 40 tahun. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan pertemuan di kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelumnya Bapak ada soal yang mau menjawab, silakan jawab di komentar nanti, ya. Pertama, usia berapa Nabi berangkat ke Syam pertama kali? Yang kedua, usia berapa Nabi pergi ke Syam kedua kalinya? Yang ketiga, berapa usia Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Keempat, siapa nama pembantu Khadijah yang ikut bersama Nabi berjualan ke Syam, pembantunya? Yang terakhir, sebutkan 5 wanita terbaik yang Bapak tadi sebutkan. Wanita terbaik ada 5, ya. Di antaranya Khadijah, sebutkan sisanya 4. Baik, jawaban di komentar, ya. Nanti yang menjawab Bapak kasih tahu guru PAI agar menambahkan nilainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Khudz masafa wada' makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.